Tuan Bai, jangan marah. Bagaimanapun, pengadilan iblis kuno menghubungi kami terlebih dahulu. Ke Tiangxuan disertai dengan senyuman. Bagaimanapun, semua orang tahu misteri di balik kejadian ini. Ketika menghadapi Bai Guanxing, kekuatan besar klan Kaisar Ke sebenarnya agak bersalah. Klon Bai Guanxing kembali. Seluruh tubuhnya bersinar terang. Tapi wajahnya tampak suram. Jelas sangat tidak bahagia. Pengadilan iblis kuno sedang mencarimu. Kamu bisa menolak. Tapi Anda berdiri di depan saya dan membicarakan hal ini sekarang. Menunjukkan bahwa Anda berencana untuk berbicara. Qin Yichen juga terburu-buru ketika mendengar berita itu. Tokoh utama saat ini bukanlah dia. Dia berdiri di samping dan memperhatikan bahwa Yao Yuekong masih meringkuk dan bersembunyi di balik Bai Guanxing. Ketika semakin banyak kaisar senior dari klan Kaisar Ke tiba, sosok Yao Yuekong semakin meringkuk. Dapat dilihat bahwa hari-hari ini terlalu singkat, dan ada terlalu banyak hal yang perlu ditangani secara pribadi oleh Bai Guanxing, dan dia tidak bisa mengurusnya. Kaisar iblis muda yang dao hatinya runtuh belum membaik. Teriakan dingin Bai Guanxing juga secara langsung mengungkapkan niat klan Kaisar Ke, membuat senyum Ke Tiangxuan sedikit memalukan. Bagaimanapun, mereka sudah datang ke pintu, dan tidak perlu berkeliling. Setelah beberapa saat, Ke Tianxu juga menemani dengan senyuman dan berkata, Tuan Bai tenang, kali ini, pengadilan iblis kuno masih cukup tulus. Tulus. Bai Guanxing tersenyum, kekuatan ketulusan mereka hanya bergantung pada nilai Yao Yuekong. Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan lagi di aula pengamatan bintang. Ke Tiangxuan memberi isyarat dengan matanya, tetapi ketika dia melihat tampilan Qin Yichen yang tidak penting baginya, dia tiba-tiba menolak gagasan itu. Awalnya, Ke Tiangxuan ingin cucunya membujuk putra Baize. Bagaimanapun juga, melihat seluruh klan Kaisar Ke, saya khawatir hanya Qin Yichen dan Bai Guanxing yang memiliki hubungan terdekat. Tetapi berdasarkan karakter Muna Feng Tianxing, dan kehidupan Yi Buyuntian, kata-kata seperti itu pasti tidak akan diucapkan. Terlebih lagi, Qin Yichen dan Bai Guanxing memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, jadi mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Tuan Bai, ini, apakah tidak ada ruangan sama sekali? Wajah Bai Guanxing menjadi semakin suram, dan dia selalu menjaga Yao Yuekong. Monkey Yuekong, ini temanku, apa kamu mengerti? Dengan kata teman, Bai Guanxing mengertakkan gigi dengan sangat keras. Dan kata-kata ini juga membuat senyum orang-orang kuat dari klan Kaisar Ke benar-benar membeku. Mereka tahu betul betapa beratnya teman dari putra Baize. Selain itu, putra Baize itu menyendiri, dan dia bisa dianggap sebagai teman, kecuali 10 foto besar. Dalam hidup ini, hanya ada Qin Yichen. Hanya Yao Yuekong, Kaisar Iblis Muda, yang bisa menjadi teman putra Baize. Ini. Senyum Ke Tiangxuan benar-benar jelek. Mereka tahu bahwa masalah ini tidak asli, jadi mereka tidak percaya diri. Namun, itu setelah semua aliansi yang diusulkan oleh pengadilan iblis kuno. Jika bisa dinegosiasikan, tidak diragukan lagi itu akan menjadi bantuan sekelompok monster untuk pertempuran para kaisar, dan kekuatannya akan meningkat. Putra Baize harus memberikan wajah. Tetapi klan Kaisar Ke juga harus berjuang untuk kaisar. Ada beberapa hal yang mungkin tidak mau Ke Tiangxuan sendiri. Tetapi berdiri sebagai nenek moyang klan Kaisar Ke, dia hanya bisa gigit peluru. Suasananya tampak sangat memalukan. Dan Putri Wen Qing juga panik. Dia tidak berani melihat langsung ke mata putih dan biru Bai Guanxing. Jadi dia hanya bisa menyelinap di sudut pakaian Qin Yichen. Kayu. Ahem. Qin Yichen juga menunjukkan ketidakberdayaan. Bahkan jika Putri Wen Qing berbicara, dia tidak bisa membiarkan dia membujuknya untuk membujuk teman-temannya. Masalah ini, leluhur, Rong Tianxing mengatakan sesuatu. Monster Yuekong, bagaimanapun juga, diselamatkan oleh saudara Stargazer. Terlebih lagi, jika pasukan lain tidak membicarakannya untuk saat ini, pengadilan iblis kuno, mereka mengejarku dan membunuhku setiap kali itu benar. Ke Tiangxuan menundukkan kepalanya lebih dan bahkan jika Putri Wen Qing tahu bahwa bujukanmu kontraproduktif, dia tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, mereka terlalu buruk dalam hal itu. Namun, saat kemampuan hebat klan Kaisar hilang, mereka melihat retakan ruang waktu tiba-tiba meletus di atas langit di luar Wentian Pass. Keempat sosok tirani itu keluar dan berdiri di atas Wentiangwan. Ini adalah Qin Yichen terlalu akrab dengan jenis nafas ini. Terlebih lagi, jika Anda ingin langsung merobek kekosongan dari Istana Iblis Kuno dan turun ke Wentiangwan, itu pasti Zhu Jiuyin sendiri. Kedatangan. Tanda seru. Bai Guanxing tiba-tiba berdiri, dan pada saat itu, dia penuh dengan aura dan melangkah keluar dari aula yang memandang bintang. Matanya sangat dingin dan tajam. Aku tidak pernah berjanji untuk bicara. Bai Guanxing melirik ke belakang, memelototi kekuatan besar klan Kaisar Ke, dan kemudian melihat avatarnya sendiri yang berdiri di berbagai Xiongguan, memacu formasi, dan terus-menerus mengukir banyak gerakan pembunuh. Wajahnya tidak pasti. Bahkan jika pengadilan iblis kuno dan klan Dike benar-benar menentangnya untuk apa yang disebut negosiasi aliansi,
Selama dia diberi waktu 1 tahun, tidak ada salahnya untuk datang dan berbicara. Tapi sekarang, transformasi Bai Guanxing terhadap Wen Tianguan belum mencapai efek yang diinginkan. Ketika Ke Tiangxuan melihat ini, dia panik dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tuan Bai, salah paham, benar-benar salah paham. Mereka datang ke sini tanpa diundang. Seolah-olah demikian, Ke Tiangxuan khawatir Bai Guanxing curiga bahwa mereka akan buru-buru mengundang pengadilan iblis kuno untuk berdiskusi sebelum yang terakhir mengubah Wen Tianguan Dacheng. Tetapi meskipun Ke Tiangxuan mengakui bahwa dia ingin menjual langit bulan iblis dengan imbalan aliansi pengadilan iblis kuno, akan sulit baginya untuk menanganinya jika Bai Guanxing tidak melepaskannya. Kekuatan besar klan Dike juga dapat bersumpah bahwa keempat Jimu Silang pada saat ini pasti tidak diundang oleh mereka. Mata Qin Yichen yang seperti pisau tidak bisa membantu menyempit. Dia bisa melihat bahwa meskipun klan Kaisar Ke memiliki arti ini, itu tidak terlalu banyak. Ini adalah kunjungan tak diundang dari pengadilan iblis kuno. Jelas, ini tidak dimaksudkan untuk memberi Bai Guanxing kesempatan untuk mengubah Wen Tianguan menjadi sukses besar. Tidak hanya mereka di sini, tapi ada banyak orang di sini. Bai Guanxing mengertakkan gigi dan minum dengan dingin. Bahkan Ke Tiangxuan menyeka keringat dingin di dahinya. Ekspresinya sama tidak senangnya. Sama seperti, jika Jimu Silang datang sendiri, maka dia berkata dia bisa datang untuk berbicara. Diskusi mereka dengan pengadilan iblis kuno hari ini juga direncanakan seperti ini. Namun, Jimu Silang juga datang bersama dua penyihir leluhur, Zhu Jihuyin dan Gonggong, yang benar-benar melebihi harapan mereka. Qin Yichen memperhatikan bahwa selain Golden Crow Silang dan dua penyihir leluhur, ada juga seorang pemuda berambut pirang. Mata pedang pemuda itu galak, alisnya terangkat, sepertinya dia juga berada di belakang gagak emas. Ketika pembangkit tenaga listrik kerajaan bernafas, terutama telapak tangan, cahaya kemasan itu terang, lebih tajam dari pedang. Mampu berkultivasi sebagai seorang kaisar pada usia ini menunjukkan bahwa pemuda ini luar biasa. Tentu saja dibandingkan dengan ketiga pembangkit tenaga Jimu Silang, pemuda tersebut tidak mencolok. Qin Yichen menyipitkan matanya dan tahu bahwa apa yang disebut pembicaraan aliansi kali ini hanyalah omong kosong. Aku melihat Golden Crow Silang perlahan turun. Tidak peduli apa. Setidaknya pada saat ini, dia tidak memiliki niat membunuh atau permusuhan. Dia juga tidak berada di atas Wen Tianguan, tetapi hanya seperti tamu. Tepat ketika dia melihat Bai Guanxing dengan wajah muram, sudut mulut Jimu Silang sedikit terangkat, ada teman dari jauh. Bai Guanxing juga sedikit mengangkat sudut mulutnya, membunuh tidak memaafkan.